KBL belum. KBL belum. Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga, KBL juga udah bisa jenguk juga, pasti akan dijenguk sih, itu aja. Ya yang namanya itu shock lah pastilah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus ngedukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh. Karena memang Mbak Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Mbak Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Belum kuat nampaknya dia untuk menjenguk, ya kan? Mungkin shock kali, kaget, kan terjadi begini, ya. Tapi mereka baik-baik aja, Pak. Oke. Jadi kota Om juga baik-baik aja, dia tetap support, Pak. Tetap support, segala macam setiap saat kita update Amar bagaimana. Saya belum ketemu istrinya. Dari kemarin kan kita sudah mendampingi juga, tapi asisten saya. Sekarang saya yang datang. Jadi saya juga belum komunikasi ya dengan istrinya. Baru keluarganya, adiknya ada adik dan satu lagi ayahnya. Alhamdulillah dia ya baik-baik aja lah. Tapi masih sedikit terpukul terus gitu kan. Ya kan? Lalu Om tekankan harus berubah, harus sadar lagi. Ya gitu aja. Ya lagi nunggu keputusan aja. Rencana mau direhab katanya rencananya? Kita lagi nunggu keputusan aja dan memang harapan kita sih ya rehab lah. Karena kan Bang Amar ini korban gitu loh. Ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana, oke? Ya? Hah? Kapan gitu keputusan rehab, Bang? Hari Senin ini ada keputusan sih insya Allah ya. Besok keputusan rehab besok, makanya saya besok kesini lagi. Nah, dengan adanya kejadian ini semua orang nih sekarang belajar. Jadi orang tua harus seperti apa, jadi seorang anak memperlakukan anak lain itu kayak gimana. Terus menurut saya ini harusnya menjadi klimaks ya dari satu perlakuan bullying. Udah nggak boleh ada lagi kayak begini-begini besok-besok. Jadi kalau penetapan hukuman sih saya rasa kemungkinan akan variatif ya. Mario sendiri akan diperlakukan berbeda karena dia seorang dewasa. Nah terus si Shan itu juga karena dia mungkin turut saja ya, dan dia juga anak. Nah terus ditambah si AG, kalau AG itu sepertinya kita mungkin si penyidik nih masih perlu waktu ya untuk pendalaman. Seberapa banyak peran dia itu untuk memprovok atau apapun itu sehingga terjadilah kejadian pengeroyokan itu ya, penganiayaan, bukan pengeroyokan ya, penganiayaan itu. Nah perlakuan ini akan berbeda-beda karena peradilannya pun nanti beda. Yang satu peradilannya biasa, dewasa biasa, yang dua orang ini anak. Nah saya rasa mungkin yang anak juga akan tertutup. Nah terus mungkin alasan yang bisa meringankan mereka itu, alasannya itu adalah mereka belum pernah melakukan tindak pidana ya. Oke, jadi kalau unsur yang mungkin memberatkan dari pelaku ya, Mario ya dalam hal ini, ya pertama dia pada saat melakukan itu seolah-olah memang dia merasa gue jagoan. Shan, lu nggak perlu takut, bapak gue hebat. Itu gue bisa iniin semua, mengendalikan semua. Itu satu. Terus arogansi ya, arogansi dia. Terus yang kedua, arogansinya ini datangnya itu dari kenapa dia nggak takut hukum. Terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum,
kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahwa kami telah melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AGH yang telah dilakukan pemeriksaan atau BAP dari Polda Metro Jaya. Kami hadir di sini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 23, bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Mario Dandi itu sudah di atas 18 tahun dan kami mendapat informasi berusia 20 tahun sebagai tersangka utama 1. Tersangka lain itu juga berusia 19, artinya di atas 18 tahun. Maka kedua pelaku utama ini dapat dikenakan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun karena perbuatannya sangat keji di luar akal sehat dan kemanusiaan dengan cara menginjak, menendang perut, memukul kepala dan mereka yang belum pernah merasakan kehilangan uang kepercayaan dan ketulusan yang dilakukan pasti dibilang berlebihan, hahaha, julid dan lain-lain. Tapi kalau sudah merasakan pasti paham betul dihianati sama melankoli sabar bak malaikat yang menjalankan dan yang mendapatkan musibah lah yang tahu betul dengan keadaan dan perasaannya. Tapi ingat, dengan bergaya dan bertopeng apapun, kezoliman kalah dengan kebenaran. Walaupun waktu yang akan menjawab seperti yang lalu-lalu dalam hidupku. Ujar Dewi Persik melalui akun Instagramnya. Gak ada istilah pacaran lagi, aku harus kenal dia dulu kan siapa, aku gak mau gagal lagi. Dan aku gak mau dapet suami mukun. Jadi itu sekarang dari jangan pernah gengsi dengan pekerjaan, jangan pernah malu dengan penghasilan. Yang penting laki-laki itu mau bekerja. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu lebih kaya dari aku. Yang penting duitku nggak dicuri. Udah itu doang. Jadi kalau kita mau kaya bareng, jangan kaya sendiri. Tahu-tahu kaya sendiri, ya kan? Terus udah gitu. Sekarang aku tanya, emang dia suami aku? Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Tapi yang sana masih membantah, Mi. Gimana? Kalau maling ngaku-ngaku banyak, Mbak, nanti penjara penuh. Dan tanya sama Bang Sandi Arifin. Total kira-kira. Kalau dia pingin membuktiin, mau aku kasusin. Ayo. Udah minta maaf lo sama aku lo. Jangan nyindir-nyindir aku nggak pernah nyindir, salah. Kalau ada yang bilang aku nyindir dia, salah. Ketika aku lagi live ties, tiba-tiba di situ banyak akun-akun bodong yang ngatain aku. Suruh tobat. Itu loh si itu katanya lagi umroh. Begini, hubungannya sama gua apa, mau jualan tas. Itu loh dari situ awalnya. Terus langsung aku bilang, kalau dia itu mau umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gue tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain. Nah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Kan aku bilang Budianto loh ya. Emang namanya Budianto ya Mas? Oh Budianto itu siapa Mas? Emang namanya Budianto ya Mas? Oh Budianto itu siapa Mas? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.